Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita sama-sama dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan untuk belajar bersama meskipun secara daring, tetapi patut kita syukuri dan mari kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka dan di ruang kelas secara bersama-sama seperti itu. Dan kita pun juga bisa kenalan bersama-sama. Saya bisa kenalan dengan kalian dan kalian pun bisa berkenalan dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azka Amalia, biasa dipanggil dengan Aska. Nah, pada waktu yang sama nanti kita akan belajar bersama mengenai tentang mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sejarah ilmu kalam. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa ilmu kalam itu. Ilmu kalam secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti perkataan. Sedangkan ilmu kalam secara istilah ada beberapa tokoh yang memberikan pendapat. Yang pertama ada Ibnu Khaldun yang mengartikan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dalil-dalil rasional. Untuk yang kedua ada Mustafa Abdul Razik yang mengartikan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah imani yang dibangun dengan argumentasi-argumentasi rasional. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang akidah atau menetapkan kepercayaan agama Islam dengan bukti-bukti yang yakin. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah akidah dari masa ke masa. Yang pertama adalah akidah pada masa Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Muhammad, umat Islam bersatu dan mereka masih satu akidah dan satu syariah. Karena pada saat itu belum ada aliran-aliran atau firqah. Jika mereka sedang mengalami perselisihan pendapat terhadap suatu masalah, maka para sahabat langsung bertanya dan berkonsultasi kepada Nabi Muhammad secara langsung. Dengan petunjuk Nabi tersebut, maka segala persoalan dapat terselesaikan. Dan para sahabat pun mematuhinya, sehingga tidak ada terjadi perselisihan. Sehingga pada masa Nabi Muhammad ini, juga akidah bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya akidah pada masa Nabi ini masih satu, belum ada aliran-aliran atau firqah lain. Untuk selanjutnya akidah pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana pada masa Nabi Muhammad, pada masa Khulafaur Rasyidin ini khususnya pada pemerintahan yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab, pembahasan tentang masalah akidah belum muncul karena beliau merumuskan ajaran akidah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga melakukan pemahaman ayat-ayat dengan makna padanya tanpa memberikan peta. Sehingga pada selama kepemimpinan beliau nyaris tidak ada persoalan serius dalam masalah akidah. Akan tetapi benih-benih perpecahan mulai muncul setelah Khalifah Utsman bin Affan melakukan perubahan dalam sistem administrasi pemerintahannya yang lebih cenderung nepotisme atau kekeluargaan, sehingga timbul kekacauan politik. Situasi politik mencapai puncaknya dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Peristiwa yang menyedihkan dalam sejarah ini disebut dengan fitnah al-kubra atau fitnah besar. Nah, peristiwa ini dianggap sebagai pangkal munculnya firqah-firqah dalam Islam. Kemudian masalah ini pun semakin membesar pada masalah Khalifah Ali bin Abi Thalib, yakni dengan adanya perang Jamal, yaitu pasukan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Aisyah, dan perang Siffin, yaitu pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Jamal dapat diselesaikan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan baik. Namun upaya damai yang ditempuh untuk mengakhiri perang Siffin melalui upaya tahkim justru membuat Islam terpecah menjadi beberapa golongan, yakni golongan Syiah, yaitu golongan yang setia kepada Ali bin Abi Thalib, dan golongan Khawarij, golongan yang memisahkan diri pasukan Ali bin Abi Thalib. Di luar Syiah dan Khawarij ada golongan pendukung juga dari Muawiyah bin Abi Sufyan.
Untuk selanjutnya adalah akidah pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Nah, kemudian pada masa ini pun muncul paham Jabariyah yang dibawa oleh Jaham bin Abi Sufyan. Paham ini muncul berawal karena pemerintahan Bani Umayyah ini bercorak represif, sehingga dari beberapa umat Islam itu bersikap apatis. Bahkan sebagian umat Islam pun beranggapan bahwa apa yang dialami oleh umat Islam pada hakikatnya sudah menjadi suratan takdir. Nah, kemudian sebagian umat Islam pun menginginkan adanya sebuah perubahan, sehingga menandingi paham Jabariyah dengan memunculkan konsep teologi baru. Sedangkan sikap sahabat Rasul yang pada masa itu masih hidup, seperti Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, beserta sahabat lain, tidak ikut terlibat dalam perdebatan tersebut, bahkan menolaknya. Pada masa Bani Umayyah ini juga muncul pemikir yang cerdas, yaitu Hasan al-Basri, yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam dengan pendapatnya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandang sebagai orang fasik, tidak keluar dari golongan mukmin. Untuk selanjutnya adalah akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Nah, pada masa ini hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Nah, komunikasi yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru di dunia Islam. Bahkan gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia gencar dilakukan, sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Nah, pada masa ini pula para mutakalim pun mulai menulis sebuah karya dalam bentuk kitab, seperti Abu Hanifah yang menulis kitab Al-Alim wa Al-Muta'alim, dan ada kitab Al-Fiqhu Al-Akbar karya Imam Syafi'i. Nah, pada masa Bani Abbasiyah ini, paham Mu'tazilah dijadikan paham resmi pemerintahan, tepatnya pada pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasiq. Sehingga para ulama yang terpengaruh pun akidahnya ini diuji. Bahkan para ulama yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah dalam hal kemakhulan Al-Quran akan dijatuhi hukuman, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Tindakan tersebut berdampak pada hilangnya simpatik umat Islam terhadap Mu'tazilah dan pada akhirnya dijauhi oleh masyarakat. Kemudian muncullah Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi yang mengeluarkan pemikiran garis tengah dengan menggunakan dalil naqli dan akli untuk menopang argumentasi akidahnya. Kemudian paham yang dibawa oleh Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi ini tersebar luas karena beliau mempunyai murid-murid yang mampu mengembangkan pemikiran gurunya. Untuk yang terakhir adalah akidah masa setelah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Hal ini terjadi karena corak pemikiran paham Asy'ariyah dan Maturidiyah ini mudah dipahami. Bahkan aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahli Sunnah wal Jamaah. Namun pada permulaan abad ke-8 Hijriyah muncul Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggap tidak murni bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, gerakan pemikiran ini kemudian dikenal dengan gerakan Salafi. Nah, pada perkembangan selanjutnya pun muncul pemikir Islam seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Jamaluddin al-Ghaffani, Rashid Ridho, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala khilaf, dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.